akan melakukan absensi di kelas kalian. Yang pertama Fitri Rahmadani. Hadir Bu. Yang kedua Reska Alvara. Hadir Bu. Yang ketiga Yoga. Hadir tidak? Hadir Bu. Yang keempat nih apakah hadir? Iya izin Bu. Oh izin. Oke baiklah. Nah sebelumnya adakah di antara kalian yang tahu apa mayoritas agama yang berada di Pulau Jawa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Nah, silakan Fitri. Mayoritas warga di Pulau Jawa itu agamanya Islam Bu. Ya benar sekali ya jawaban yang disampaikan oleh Fitri bahwa mayoritas agama yang dianut di Pulau Jawa itu adalah agama Islam, di mana kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan membahas tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama itu adalah Ibu harap kalian itu mampu menelaah latar belakang pada Kerajaan Demak. Yang kedua itu Ibu juga berharap kalian itu beserta diri mampu mengevaluasi kebijakan politik Kerajaan Demak serta dampak kebijakan politik yang diterapkan oleh kerajaan tersebut. Nah, yang ketiga ini melalui metode penugasan proyek nanti diskusi dan tanya jawab kalian mampu menyimpulkan informasi mengenai Kerajaan Demak secara benar. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Topik bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berdirinya Kerajaan Islam Demak. Yang kedua adalah raja-raja Kerajaan Demak. Yang ketiga ada pemerintah, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Kerajaan Demak. Yang keempat ada kemunduran. Yang kelima ada peninggalan Kerajaan Demak. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak sejarah singkat mengenai Kerajaan Demak ini? Di antara kalian ada yang tahu ya? Silakan angkat tangan untuk yang mengetahui. Silakan Fitri. Kerajaan yang saya ketahui dan Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Raden Patah di utara Pulau Jawa. Selain itu juga terdapat sejumlah peninggalan masa kepemimpinan Raden Patah, anak Brawijaya V. Sudah begitu saja yang saya ketahui. Baik, benar sekali ya jawaban yang telah disampaikan oleh Fitri. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak ini secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lalu latar belakangnya itu Demak muncul pada pertengahan akhir abad ke-15 Masehi. Berdirinya ini kira-kira tahun 1478. Hal ini didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Nah, karena jatuhnya Kerajaan Majapahit ini, wilayah-wilayah kekuasaannya itu secara de facto itu mulai memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya terjadi wilayah-wilayah yang memisahkan diri itu menjadi kadipaten-kadipaten dan mereka ini mengakui sebagai pewaris dari Kerajaan Majapahit. Kekuasaannya itu terbatas pada dua orang adipati, yaitu Adipati Raden Patah dan juga Ki Ageng Pengging. Namun akhirnya yang diangkat menjadi bupati itu adalah Raden Patah. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah raja-raja yang memimpin Kerajaan Demak. Yang pertama itu ada Raden Patah. Raden Patah ini nama aslinya adalah Mengeru Jimbun. Dia itu sebelumnya tinggal di Istana Adipati Palembang. Raden Patah itu memusatkan kegiatannya di Bintara karena daerah tersebut direncanakan oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Pada masa mudanya Raden Patah ini dia mempelajari agama Islam ini bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Lalu ada yang kedua ini ada Pati Unus. Pati Unus ini menggantikan kekuasaan Raden Patah setelah Raden Patah wafat. Pati Unus ini merupakan putra sulung dari Raden Patah ini. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Pada masa kepemimpinannya Demak merasa terancam dengan
Bugis. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada-nya untuk menyerang Portugis. Patih Yunus ini dia meninggal pada usia muda karena dia ini tewas saat menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini memerintah Demak dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Di waktu pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Nah, Sultan di antara kalian ada yang tahu tidak siapa yang memimpin pasukan untuk menyerang ke daerah Jawa Barat? Ada yang tahu tidak? Silahkan angkat tangan. Tidak ada ya? Yang memimpin pasukan untuk menyerang daerah Jawa Barat ini adalah Fatahillah. Mereka berhasil menduduki wilayah seperti Cirebon, Banten, dan juga Sunda Kelapa. Nah, untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah Jawa Timur, Sultan Trenggana ini memimpin sendiri pasukannya. Namun saat akan melakukan penyerangan ke Pasuruan, Sultan Trenggana ini tewas. Lalu yang kita akan membahas tentang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan kerajaan Demak. Saat yang ke-1 adalah pemerintahan. Demak berusaha untuk mengintegrasikan masyarakat dengan berbagai latar belakang etnik ke dalam struktur sosial dan politiknya. Jadi hal ini untuk membentuk sistem pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok etnik ke dalam struktur sosial dan politiknya. Yang kedua ada ekonomi. Perekonomian di kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh penghasilan dalam bidang agraris yang cukup besar. Nah, ada yang tahu tidak apa alasan lain dari pesatnya ekonomi dari kerajaan Demak ini? Silakan teman-teman kalau ada yang tahu alasan dari pesatnya ekonomi kerajaan Demak. Silakan Fitri. Kerajaan Demak itu mengusahakan kerjasama yang baik dengan daerah-daerah di pantai utara Pulau Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta semacam federasi atau persemakmuran dengan Demak sebagai pemimpinnya, Bu. Ya benar sekali ya, alasannya dipaparkan oleh Fitri ini bahwa alasan lain dari pesatnya ekonomi kerajaan Demak ini didukung dikarenakan kerajaan Demak ini menjalin hubungan dengan daerah-daerah sekitarnya yang sudah beragama Islam sehingga terciptanya semacam federasi atau persemakmuran di mana Demak yang memimpin federasi tersebut. Yang ketiga ini ada bidang sosial. Kehidupan sosial kerajaan Demak kebanyakan terdiatur oleh aturan Islam tapi tidak juga meninggalkan tradisi yang lama atau tradisi lokalnya. Yang keempat ada kebudayaan yang berkembang di kerajaan Demak mendapat dukungan dari para wali terutama Sunan Kalijaga. Nah, yang ada itu tidak bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh kerajaan Demak ini apa saja? Silakan Kak. Yaitu Masjid Demak dan perayaan Sikatnya. Ya, benar sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh SK itu bahwa bentuk kebudayaan yang sudah diciptakan oleh kerajaan Demak ini adalah Masjid Demak dan perayaan Sekaten yang merupakan salah satu peninggalan budayanya. Lalu kita akan membahas mengenai tentang kemunduran. Setelah wafatnya Sultan Trenggana ini menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian atau kadipaten itu berusaha untuk melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Di Demak sendiri timbul pertentangan di antara para pewaris yang saling berebut tahta. Nah, kalian tahu tidak apa penyebab dari perebutan tahta dan konflik internal ini yang terjadi di kerajaan Demak? Silakan katakan. Ya, silakan ya Kak. Jadi untuk saya itu akibat konflik internal, jadi merusak stabilitas kerajaan itu. Benar sekali ya yang dipaparkan oleh Yoga ini bahwa akibat dari konflik internal dan perebutan tahta ini adalah kerusakan stabilitas di kerajaan sehingga penguasa dan kelompok penguasa ini saling berebut kekuasaan sehingga fokus pemerintah ini terpecah sehingga menurunkan kekuatan politiknya dan menurunkan stabilitas kerajaan.
Jadi faktor internal dan perebutan tahta ini menjadi penyebab utama dari kemunduran kerajaan Demak dan juga keruntuhan Demak sebagai kekuatan politik utama di Pulau Jawa. Nah, lalu kita akan membahas mengenai situs-situs terkenal dari kerajaan Demak. Yang pertama ini adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1479 Masehi dan berada di daerah Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid Demak ini dibangun oleh Raden Patah bersama dengan Wali Songo yang lain. Lalu ada makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 para Wali Songo yang pernah berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya di antara kalian adakah yang tidak mengerti atau mau menanyakan pertanyaan tentang materi yang telah Ibu paparkan hari ini? Saya Silakan, Yoga. mungkin Yoga ingin tahu apakah kerajaan Demak ini berdiplomasi dengan kerajaan lain? Oke, baik, itu yang pertanyaan. Lalu di antara kalian adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Yoga? Tidak. Oke, tidak ada. Ya, baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yoga ini. Bahwasannya kerajaan Demak ini juga melakukan diplomasi terhadap kerajaan-kerajaan lain, terutama diplomasi ekonomi yang digunakan untuk menjaga hubungan antar kerajaan agar tetap stabil. Lalu kerajaan Demak ini juga melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara tetangga dengan kerajaan-kerajaan tetangganya dan juga melakukan hubungan ketergantungan ekonomi untuk menjaga hubungan antar sesama kerajaan tersebut tetap damai. Nah, itu saja yang dapat Ibu jawab. Gimana Yoga? Apakah sudah mengerti? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dari Kesina. Yoga mungkin. Baiklah, berarti sudah mengerti ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penugasan individu berupa pembuatan peta wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, sebelumnya silakan kalian catat bahan-bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat tugas proyek berupa peta ini. Yang pertama itu ada, ya tidak apa-apa, catat saja di handphone juga tidak apa-apa ya. Yang pertama itu ada kertas karton. Yang kedua ada peta referensi dari wilayah kekuasaan dari kerajaan Demak itu. Yang ketiga itu ada pensil, pena, dan juga pensil warna. Yang ketiga selanjutnya ada lem, selanjutnya juga ada gunting dan juga penggaris. Nah, untuk jadwal pembuatannya ini ya, kegiatan pertamanya ini kita pada hari ini itu kalian itu berdiskusi tentang tujuan petanya, pesan utama yang ingin disampaikan, lalu mencari informasi tentang wilayah yang akan kalian buat di peta itu ya, wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, lalu mengumpulkan data-data wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, tugas proyek ini kalian membutuhkan berapa lama untuk membuatnya? 1 minggu. Oke ya, 1 minggu. Berarti untuk pertemuan selanjutnya itu kalian akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Nah, sebelumnya itu kalian akan mulai di rumahnya, kalian akan mulai membuat desain petanya itu di kertas karton dan informasi yang disampaikan itu harus jelas dan mudah dipahami ya, yang peta yang kalian buat itu. Nah, lalu untuk ke pertemuan selanjutnya itu kalian akan menyajikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Silakan kalian untuk mencari dulu peta yang akan kalian buat. Nah, bagaimana perkembangan diskusi tentang proyek kalian? Apakah kalian mengalami kesulitan? Fitri mengalami kesulitan tidak dalam proyek? Sedikit Bu, ada kesulitan Oh, dalam iya. proyeknya. Oh iya, jelaskan gimana Kak? Tidak ada ya? Berarti Kak sudah mengerti ya Kak? Ya. Yoga gimana Yoga? Iya, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan Kak? Tidak.
Oke, berarti kalian sudah memahami ya proyek yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, baiklah, sudah 1 minggu ya, berarti kalian proyek yang kalian buat sudah selesai. Nah, silakan kalian untuk memaparkan proyek yang telah kalian buatkan. Nah, baiklah, silakan kalian simpulkan dari tugas proyek yang telah kalian buat. Yang pertama dimulai dari Fitri. Silakan Fitri untuk menampilkan kesimpulan dari proyek yang dibuat. Ada kesimpulan dari proyek yang saya buat, yaitu Kerajaan Demak itu berada di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Wilayah kekuasaannya itu meliputi Demak, Kudus, Tuban, Jepara, Surabaya, dan sekitarnya. Kerajaan Demak merupakan pusat kekuasaan yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa, serta menjadi pusat kebudayaan dan politik pada masanya. Itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Oke, baiklah, selanjutnya Reska akan untuk menampilkan kesimpulan dari proyek yang telah kalian buat. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat yaitu Kerajaan Demak memiliki daerah kekuasaan yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa, bagian tengah dan timur pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Ini adalah pusat kekuatan politik dan budaya yang signifikan di wilayah tersebut pada zaman itu. Itu saja kesimpulan dari saya. Baiklah Reska, bagus sekali ya. Silakan untuk selanjutnya Yoga menyimpulkan tugasnya. Baiklah, menyimpulkan dari proyek yang telah dijelaskan Ibu, bahwasanya kami telah membuat pertanyaan dan kami juga telah mengirimkan ke Ibu. Jadi kami ingin menyimpulkan hasil dari apa yang kami buat. Jadi bahwasanya Kerajaan Demak itu merupakan kekuatan penting dalam sejarah Jawa yang memiliki daerah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, kesultanan ini memainkan peran krusial dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Mungkin itu saya sampaikan. Baiklah Yoga, berarti bagus sekali ya dari tugas yang telah kalian buat ini, ternyata benar sekali. Sekarang saya pertanyaan baiklah, Ibu akan meluruskan kembali ya bahwa Kerajaan Demak ini wilayah kekuasaannya berpusat di Jawa Tengah, meliputi Demak, Jepara, Tuban, dan Gresik. Lalu wilayah kekuasaannya ini juga mencakup Jawa Timur seperti wilayah Surabaya. Nah, lalu bagaimana pesan kalian dalam penyelesaian tugas proyek ini? Ya, senang ya. Lalu apakah kalian sudah mengerti mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya Kerajaan Demak ini itu berada di Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Raja pertama Kerajaan Demak ini adalah Raden Fata, dan Kerajaan Demak ini mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Srengganan. Masa kemunduran Kerajaan Demak ini disebabkan oleh faktor internal dan juga perebutan tahta yang menyebabkan Kerajaan Demak runtuh sebagai kekuatan politik utama di Pulau Jawa. Lalu seperti yang kita ketahui, kebudayaan yang dihasilkan dari Kerajaan Demak ini yang terkenal itu adalah Masjid Agung Demak. Lalu Ibu akan memberikan kalian soal tes ya, soal tes berupa soal esai. Ibu akan membagikan kalian kertas soal. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, gimana, apakah kalian mengerti tentang soal yang Ibu buat ini? Apakah kalian bisa menjawab? Sudah. Baiklah, waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Baiklah, sudah selesai ya. Setelah masih hubungan sebenarnya. Ibu akan mengoreksi sebentar dulu jawaban dari kalian ya. Ya baiklah, sebenarnya kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal PR. Silakan kalian mencatat soal berikut ini di buku latihan kalian. Soal ini akan kalian kumpulkan minggu depan. Baiklah, apakah sudah selesai mencatat soalnya? Sudah. Sudah di akhir pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga yang kita dapatkan ini menjadi bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dan terlebih dahulu. Silakan ya Kak untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang telah disampaikan Ibu kita tadi dapat kita terapkan dan juga menjadi ilmu bagi kita setelah ada ini. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah baiklah, sudah di akhir pembelajaran. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya itu ya dikumpul minggu depan. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum